Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-126. Saudara, Israel pernah mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Israel pernah dijarah oleh beberapa bangsa. Ada Asyur, zamannya 10 suku di utara setelah Israel pecah menjadi 2. Lalu pada zaman Babel juga menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, tembok kota dirobohkan. Lalu mereka banyak yang ditawan, orang-orang pilihan, orang-orang yang masih punya potensi dibawa ke Babel. Nah, ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka sedih, mereka berduka cita. Namun demikian Allah tetap memegang janjinya bahwa bangsa ini adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan merancang sebuah pemulihan. Dikembalikanlah para tawanan di Babel itu kembali ke Yerusalem. Setelah selama 70 tahun mereka tertawan di Babel dalam pembuangan itu. Nah, ketika mereka pulang dari Babel ke Yerusalem, mereka terluput dari tangan-tangan para musuh, maka pemazmur menggubah sebuah mazmur pujian. Tujuannya adalah mengingatkan tentang betapa baiknya Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka diberkati kembali. Nah, nyanyian ziarah ini menjadi sebuah pertanda bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya. Sebelum kita membaca, merenungkan dan mengambil manfaat di dalamnya, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Roh Kudus menjamah kita. Kami datang Tuhan dalam ucapan syukur, nyanyian pujian dari hati kami. Terima kasih kepadamu, ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan.
ragu-ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya, setiap janji-Mu. Kau Tuhan, pemulihan kami, Berpegang setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya. Engkau yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Engkau yang melepaskan kami dari penyakit sampar. Engkau yang melepaskan kami dari setiap ancaman-ancaman yang mematikan dari para musuh kami. Itulah sebabnya kami hanya mau menaruh harap dan percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sekarang Kau mengurapi kami ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mempelajari supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami berjanji akan melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan meneruskan
Pelajaran kita saudara dari Mazmur 126. Alkitab kita halaman sekitar 969. Ya, kita akan membaca 6 ayat ini dari Mazmur 126. Pengharapan kemuliaan Israel atau pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Ya. Saudara, Alkitab yang saya baca ini adalah Alkitab terjemahan baru jilid yang kedua atau yang sudah direvisi. Jadi kalau ada perbedaan kalimat itu tidak membuat hilang esensinya, tetapi hanya memberikan penekanan-penekanan saja. Nah, Mazmur 126 ini seringkali menjadi mazmur yang sering kita dengar lewat puji-pujian. Bahwa pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya, mulut kita penuh dengan sukacita. Sepertinya kita sedang bermimpi, kira-kira seperti itu. Nah, dalam pembukaan tadi saya ceritakan bagaimana Mazmur ini diciptakan karena merupakan sebuah nyanyian ziarah. Nyanyian yang diucapkan oleh bangsa Israel ketika mereka mendaki kota Yerusalem untuk beribadah di sana. Baik dalam ibadah-ibadah rutin maupun perayaan-perayaan hari raya besar mereka. Sebagian orang percaya bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang ditujukan atau dilatar belakangi ketika bangsa Israel sudah dikembalikan dari penawanan ke Babel menuju kepada Yerusalem kembali. Itu terjadi tahun 538 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa para buangan ini 70 tahun mereka ada di Babel. Atas anugerah Allah mereka dikembalikan ke Yerusalem untuk menjadi warga negara kembali di kota yang suci, kota yang kudus setelah sekian lama mereka ada di Babel. Mereka diizinkan membangun bait suci, mereka diizinkan membangun tembok kota Yerusalem, dan mereka dikembalikan kepada jam-jam atau waktu-waktu ibadah mereka. Sebab selama mereka ada di Babel tidak pernah bisa beribadah. Bagaimana mereka beribadah? Karena mereka ada di tempat buangan. Bagaimana mereka beribadah? Karena sudah tidak ada bait suci lagi. Baik orang yang tinggal di Yerusalem pada masa pembuangan maupun mereka yang di Babel sudah tidak bisa lagi beribadah. Karena bait suci diratakan tanah oleh orang Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Ini akibat dari apa, saudara? Dosa kerajaan selatan, Yehuda dan Benyamin, yang melupakan Tuhan, yang tidak mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong mereka, yang membelakangi Tuhan bahkan mengingkari perjanjiannya, maka mau tidak mau Tuhan harus menjatuhkan keadilannya dengan cara membuang mereka. Nah, ketika mereka dipulihkan, dikembalikan ke Yerusalem, mereka mengucap syukur karena di tengah-tengah harapan yang sulit sekali terwujud, ternyata Allah melakukannya. Dan inilah nyanyian pengharapan atas pemulihan bangsa Israel. Ini sangat penting buat mereka, saudara. Memang pada mulanya ini ditujukan khusus kepada bangsa Israel. Tapi pada perjalanannya, saudara, ini ditujukan kepada apa? Kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika kita umat Allah kembali berbuat dosa setelah diselamatkan,
setelah mendapatkan anugerah keselamatan, mendapat justifikasi itu lalu kita berbuat dosa, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat, kembali kepada Allah, maka Allah akan memulihkan segala-galanya. Dan ini tepat untuk kita pelajari, tepat untuk kita percayai bahwa kasih Tuhan berlaku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya, kalau Israel bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dipulihkan, maka kita juga. Kita bertobat, mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Pemulihan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali adalah sebenarnya merupakan kejutan yang membuat mereka bersukacita, bahkan seperti bermimpi. Artinya sebenarnya Israel nggak patut untuk dikasihani kembali. Israel sudah hilang pengharapan, saudara. Israel sudah betul-betul nggak ada pegangan lagi untuk layak mendapatkan anugerah itu. Karena begitu dosanya mereka, begitu sakit hatinya Tuhan kepada mereka. Diselamatkan, diberkati, diurapi, dipilih, tapi mereka mengecewakan Tuhan. Harusnya Israel sudah tidak punya pengharapan lagi. Karena Allah sudah membuang mereka. Jijik kepada praktek-praktek kehidupan mereka. Tapi rupanya kejutan dari Allah kepada mereka bahwa mereka dipulangkan ke Yerusalem itu bagi orang Israel seperti bermimpi. Ayat 1 tadi. Nah, kejutan ini bukan saja terjadi di kalangan umat Allah sendiri, tapi juga menjadi sebuah keterkejutan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa, saudara? Karena orang-orang di luar Israel turut terkesan. Dan bahkan mereka mengatakan, ini hal ajaib. Ini ajaib luar biasa. Sebab bangsa itu dikembalikan lagi. Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjiannya. Wow, ini tidak pernah terjadi di antara bangsa-bangsa lain. Seru mereka. Ini tidak pernah terjadi di kerajaan-kerajaan lain. Bagaimana mereka dihancurkan tetapi dipulihkan kembali. Ini terjadi hanya bagi bangsa Israel. Itu, saudara. Keadaan yang membuat seolah-olah mereka bermimpi ini bagi Israel betul-betul merupakan anugerah yang luar biasa. Dan perbuatan Allah mengembalikan bangsa buangan kembali ke Yerusalem itu membuat bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berjalan di atas perjanjiannya. Bukankah itu sebuah kesaksian yang luar biasa? Maka dari itu, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk selalu mengingat ini. Disebut nyanyian ziarah, artinya mengingat kembali apa yang Tuhan pernah lakukan bagi bangsa pilihan ini. Demikian pula dengan kita, saudara. Kalau Tuhan pulihkan, entah ekonomi kita, damai sejahtera kita dalam keluarga, kesehatan kita, bisnis pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, ingat, Tuhan mau lewat pemulihan ini kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dan lewat pemulihan yang kita alami dari Tuhan ini, supaya orang-orang lain yang belum kepada Yesus, mereka mengakui Yesus Tuhan adalah Allah yang sanggup memulihkan umatnya, yang bertobat, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ini tujuan Mazmur 126 ini, saudara. Nah, tidak cukup sampai di situ sebenarnya. Karya pemulihan Allah masih berlanjut. Israel yang dipulihkan dari pembuangan, mereka juga harus mengalami penderitaan ketika mereka akan membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Saudara ingat itu? Ya,
Nanti kita akan selalu mengingat pelajaran itu, saudara. Peristiwa itu, bagaimana sulitnya orang Israel membangun kembali bait suci setelah diruntuhkan oleh orang Babel. Sekalipun mereka sudah dikembalikan ke Yerusalem, tetapi tidak mudah untuk membangun sesuatu yang sudah hancur. Sebab apa? Ketika mereka mulai membangun kembali, entah pada zaman Esra membangun bait suci yang kedua, maupun Nehemia membangun tembok Yerusalem, mereka menghadapi penderitaan karena tekanan dari orang-orang yang tidak suka. Yang kedua, mereka menghadapi situasi atau keadaan yang sangat-sangat sulit untuk memulai. Karena hancur, saudara. Betul-betul hancur. Jadi dalam hal ini, pemulihan dari pembuangan ke Yerusalem itu satu hal. Tetapi membangun kembali itu hal yang kedua yang harus mereka hadapi. Tetapi kita harus percaya, ketika Allah memulai, Allah juga yang akan mengakhirinya. Allah tidak pernah memulihkan anak-anaknya setengah-setengah. Tuhan tidak pernah mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem kalau Tuhan tidak mengizinkan mereka membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Artinya Allah tetap menyertai mereka. Allah tetap memberikan sarana-sarana untuk membangun kembali. Allah memberikan sarana-sarana untuk restrukturisasi. Mengadakan kembali dari yang hancur menjadi ada kembali. Allah tetap menyediakan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, sampai nanti terbangun bait suci kembali pada zaman Esra. Dan tembok Yerusalem yang dengan sulit dibangun karena banyak sekali yang mengganggu. Tetapi Allah selalu ada bersama dengan mereka. Dan bangunan itu terbangun kembali. Tuhan minta umat Allah selalu mengingat hal ini. Tuhan minta umat Allah selalu mengingat akan hal ini. Dan pemazmur mengajarkan bagi mereka bersyukur kepada Allah. Bahwa Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk memberkati anaknya. Allah tidak mungkin mengembalikan mereka ke Yerusalem kalau Tuhan tidak mengizinkan pembangunan yang spektakuler itu terjadi. Itulah sebabnya maka pemazmur sekali lagi mengingatkan, ayo Israel terus mengucap syukur. Ayo Israel, ingat kebaikan Tuhan. Ayo Israel, kita dulu siapa? Kita orang buangan, sekarang dipulihkan. Ayo mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur itu ada nyanyian pujian, ada nyanyian ziarah, ada pengakuan bahwa Tuhan Allah Israel satu-satunya Allah yang sanggup melindungi, memberkati, memulihkan umatnya yang setia dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu menjadi suatu keadaan bagi orang Israel seperti bermimpi. Karena bagi mereka itu gak masuk akal. Mereka sudah hampir putus asa tidak akan pernah kembali lagi ke Yerusalem. Tapi ketika Tuhan melakukan itu, dikatakan ya, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kita, tujuannya supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara saya itu menikmati berkat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang lain tahu bahwa Allah kita itu luar biasa. Allah kita berbeda dengan ilah-ilah dunia ini. Itulah sebabnya, maka pelajaran ini bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Ibrani saja, tapi juga kita semua pada zaman ini tetap diingatkan. Ayo mengucap syukur sama Tuhan. Ayo ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-5 dan ke-6 saudara, itu ada sebuah pesan penting buat kita semuanya. Ya, dikatakan begini, ayat 5.
Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ini. Lalu yang keenam, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Jadi ternyata begini, kesedihan yang mendalam, penderitaan yang berat mereka hadapi. Mereka seolah-olah seperti orang sedang menabur sambil bergumul dalam doa. Menabur sambil meneteskan air mata. Ketika mereka berdoa, memohon kepada Tuhan, merendahkan hati, itu ibarat orang menabur, ya, sambil bergumul, menabur sambil berdoa dalam pengharapan. Supaya apa? Mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan. Dan Allah yang akan memulihkan mereka. Sebab dari Allah lah ada pembaharuan. Dari Allah lah ada kebangunan rohani kembali. Dari Allah lah ada perbuatan-perbuatan ajaib. Seperti seorang petani, saudara. Ketika dia bercocok tanam, menabur sesuatu, dari lumbungnya akan berkurang benih itu. Ya, ada susah payah. Ya, ada usaha, ada keringat yang harus dicucurkan. Tetapi di balik keringat yang dicucurkan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada usaha yang tidak mudah itu. Petani punya pengharapan, nanti satu saat aku akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, sekarang sedang bergumul. Ya, sekarang sedang meratap. Ya, sekarang sedang bersusah hati. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan berkas-berkas atau panenan yang menanti kita. Wow. Sebagai orang percaya, kita diyakinkan bahwa apa yang mereka tabur, yang kita tabur dengan rajin sekarang ini. Entah dalam pelayanan, pengabdian kepada Tuhan, dalam doa-doa yang tidak pernah terputus, dalam pengharapan yang tidak pernah berhenti, saudara. Ini akan menjadi apa, saudara? Menjadi buah yang berlimpah-limpah dapat kita panen. Oleh sebab itu, mari kita menabur sesuatu bagi Allah. Dengan kesetiaan, dengan kebenaran, dengan doa-doa syafaat yang tidak pernah berhenti kita panjatkan kepada Tuhan. Saat kita masuk ke menara doa, kita sedang menabur doa. Saat kita sedang melayani Tuhan, melayani sesama, kita sedang menabur benih itu. Hukum benih adalah yang dipanen selalu melebihi apa yang ditabur. Dan benih mampu melipat gandakan dirinya. Artinya kata bermimpi, lalu bersorak-sorai, ada kata tertawa, ya, menari-nari, itu artinya hasil dari taburan masa lalu yang terus dinantikan dalam pengharapan dan iman, maka mereka mendapatkan upahnya. Wow, ini pelajaran yang luar biasa yang harus kita mengerti. Nah, sebagai umat perjanjian baru, saudara, pada zaman sekarang ini, dalam Yesus Kristus, kita sudah menikmati kejutan, karya penebusan yang jauh melebihi mimpi kita. Jauh melebihi dari mimpi bangsa Israel. Kalau Israel mendapatkan pemulihan secara fisik, tetapi dalam diri Yesus Kristus memberikan kemuliaan, pemulihan, hidup kekal, ya. Bukankah itu berkat yang melampaui apa yang diterima oleh Israel? Lewat Yesus Kristuslah yang seharusnya tidak kita terima, yang harusnya kita dihukum oleh Allah, yang harusnya kita binasa karena dosa-dosa kita. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, dia mati buat saudara dan saya. Keadaan kita diubah, dipulihkan, disegarkan, dibenarkan, dikuduskan. Sehingga keadaan kita seperti orang bermimpi. Dan mimpi Israel
sebenarnya sudah terjawab dalam keadaan kehadiran Yesus Kristus bagi dunia ini. Maka bersyukurlah pada zaman perjanjian baru ini kita mendapatkan berkat melebihi apa yang diterima oleh orang Israel. Oleh sebab itu tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Menabur dengan cucuran air mata. Menabur kekuatan, menabur kepandaian untuk dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Menabur waktu kita untuk melayani Tuhan. Termasuk juga menabur harta kita. Untuk apa? Menolong orang lain. Memberikan persembahan-persembahan diakonia. Membawa korban-korban kepada Allah. Ya, itu adalah taburan-taburan yang melatih kita supaya kita tetap berharap pada Tuhan. Dan supaya apa? Keselamatan kekal. Kehidupan kekal. Tetap menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Pelajaran ini singkat tapi luar biasa. Saudara. Pengertiannya adalah Tuhan mengubah anak-anaknya dari yang penuh kesulitan menjadi penuh sorak-sorai. Dari yang penuh penderitaan menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya tetap percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berpaling kepada ilah-ilah lain. Tetap setia, beribadah, melayani, menabur. Maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan itulah Mazmur 126. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Engkau yang sudah memulihkan kami. Engkau yang sudah memperbarui hidup kami. Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Yang seharusnya kami ini binasa karena dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan dan Allah kami. Yang mati bagi kami. Bangkit dan naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami. Inilah kejutan-kejutan. Inilah mimpi yang menjadi kenyataan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, kami selalu setia kepada Engkau. Berjanji untuk melayani Engkau. Menabur di tanah yang subur. Dengan demikian kami akan menuai berkat-berkat. Berkas-berkas yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Sehingga kami tidak berkekurangan lagi. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.